Shalom adik-adik, jumpa lagi kita dalam ibadah sekolah minggu secara online. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan lipat tangan kita menutup mata kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, Tuhan yang telah menjaga kami, melindungi kami, sehingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat Tuhan. Kami boleh bersyukur, kami boleh bersuka cita karena pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah secara online. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan. Menjamah setiap kami anak-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan, akan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan ajarlah kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman itu Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Ya, melanjuti firman Tuhan minggu lalu ya. Diingat kembali bahwa di Mesir terjadi kelaparan yang sangat hebat, dan kelaparan ini berdampak pada keluarganya Yakub ya. Dimana diceritakan minggu lalu bahwa anak-anak dari Bapak Yakub ini berangkat ke Mesir ya untuk membeli bahan makanan ya. Dan setelah itu mereka kembali, tapi ada satu anaknya ya yang ditahan ya. Siapa? Dari tahu nggak? Masih ingat? Ya, ya Simeon ya. Simeon yang ditahan ya di Mesir, dan saudara-saudaranya itu kembali ke Kanaan, ke tempatnya Bapak Yakub ya. Dan cerita minggu lalu bahwa saudara-saudaranya Yusuf ini, anak-anak Yakub ini akan kembali lagi ke Mesir karena persediaan makanannya telah habis ya. Dan di situ ada satu ya saudaranya Yusuf. Jadi masih ingat siapa nggak? Yehuda ya. Yehuda waktu itu minta kepada bapaknya, pada Bapak Yakub, untuk minta izin ya membawa adiknya bernama Benyamin ya. Dan singkat cerita bahwa Benyamin itu diizinkan oleh bapaknya ya, sehingga mereka akhirnya berangkatlah ke Mesir ya. Jadi saudara-saudara Yusuf itu datang ke Mesir bersama adiknya yang bernama Benyamin ya, adik satu ibu ya. Nah, setelah mereka sampai ke Mesir, lalu saudara-saudara Yusuf ini menjumpai Yusuf ya waktu itu. Saat Yusuf melihat kakaknya, maka Yusuf ya menyuruh pelayan rumahnya untuk mengundang kakaknya ini ke rumahnya ya. Dan pada saat itu Yusuf berkata, hidangkanlah makanan ya, karena nanti siang hari akan makan bersama ya. Setelah itu Yusuf pergi, dan pada waktu itu kakaknya merasa ketakutan ya, karena seorang ya gubernur, seorang pemimpin Mesir nomor 2 ya, waktu itu mengundang makan sama dia, menjadi ketakutan ya. Dan setelah tiba waktunya untuk makan siang bersama ya, Yusuf datang ke tempat itu, lalu dia bertemu dengan saudara-saudaranya, dan saat itu dia melihat adik yang paling dikasihinya, yaitu Benyamin ya. Dan saat itu ia berkata kepada saudara-saudaranya, apakah ini Benyamin, anak bungsumu itu katanya ya. Kata-kata kakaknya benar ya, ini adalah adiknya yang paling bungsu. Dan saat itu Yusuf berkata, Allah kiranya memberkati engkau anakku katanya ya. Setelah itu Yusuf meninggalkan mereka ya. Yusuf mencari suatu tempat ya yang tersembunyi. Di situ dia menangis ya. Ada tahu nggak kenapa Yusuf menangis? Dia marah, sedih, atau apa? Ya. Ada tahu nggak dia menangis kenapa? Ternyata Yusuf itu terharu ya. Dia terharu karena bahagia. Dia setelah belasan tahun berpisah dengan adiknya, dia melihat kembali adik yang paling ia kasihi ya. Ada adik pernah merasakan nggak kerinduan ya, kangen gitu ya sama orang yang dikasihi setelah lama berpisah? Mungkin ada adik, kakak, mama, papa ya, adik berpisah bisa 1 minggu aja ya, adik pasti merasa kangen ya, pasti pas waktunya bertemu pasti adik bersuka cita, senang sekali ya. Nah begitu juga dengan Yusuf ya. Yusuf pun senang ya, tapi dia tidak memperlihatkan ya bahagianya dia,
karena dia masih ingin ya mengasih pelajaran ya kepada kakak-kakaknya itu ya. Dia ke suatu tempat, dia menangis di situ sejadi-jadinya ya. Dan setelah dia puas menangis, dia itu membasuh mukanya ya. Kemudian dia menghampiri kakaknya untuk makan bersama ya. Lalu setelah berjumpa dengan kakak-kakaknya itu, dijamulah mereka ya makan bersama. Kakak-kakaknya itu merasa heran ya, takut juga karena menurut kebiasaan orang Mesir tidak biasakan orang Mesir makan bersama dengan orang Ibrani ya. Tapi kala itu berbeda ya. Yusuf mengundang kakak-kakaknya ya, sehingga mereka boleh makan bersama, mereka boleh bersukacita bersama ya. Dari firman Tuhan pagi ini kita belajar bahwa Yusuf adalah anak Tuhan yang begitu mengasihi Tuhan ya, meskipun dia di lingkungan yang orang-orangnya ya menyembah dewa ya, menyembah Tuhan yang mati. Tapi di situ Yusuf belajar ya bahwa dia tetap percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan yang mengasihi dia. Dia pun mau mengasihi kakak-kakaknya ya. Dan begitu juga dengan Tuhan Yesus ya, kita ingat bahwa Tuhan Yesus pun mengasihi kita. Dia mau mengorbankan nyawanya, hidupnya untuk kita ya sebagai orang berdosa. Dan dari firman Tuhan pagi ini kita belajar bahwa meskipun orang di sekitar kita menyakiti kita ya, membuat kita sedih, tapi kita harus belajar memaafkan ya. Karena kita boleh merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa ya. Begitu juga Yusuf, Tuhan tetap menjaga, memelihara Yusuf sehingga ia menjadi orang yang disegani di situ ya. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, adik-adik pernah nggak disakiti? Mungkin tidak sengaja ya, oleh kakak, oleh adik, oleh mama papa, mungkin pernah nggak? Nah, kalau pernah, maukah adik-adik memaafkan? Ya, mau ya? Oke, ya kita mau belajar memaafkan ya, karena Tuhan Yesus mengajar kita untuk kita memaafkan orang yang menyakiti kita, ya. Ya, firman Tuhan dicukupkan sekian ya. Dan ada ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya terdapat di dalam Mazmur 133 ya. Ayat 1 ya. Ulang sekali lagi. Mazmur 133 ayat 1 ya, yang berbunyi, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun ya. Sekali lagi, dalam Mazmur 133 ayat yang ke-1 yang berbunyi, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun ya. Jadi tugasnya minggu ini hanya satu, yaitu menghafal ayat hafalan yang terdapat di dalam Mazmur 133 ayat 1 ya. Adik cukup sekian firman Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kalau kami anak Tuhan telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajar kami Tuhan, untuk kami tetap memandang Tuhan apapun yang terjadi atas kehidupan kami di sekitar kami Tuhan. Mungkin teman kami, mungkin adik kami, mungkin saudara-saudara kami, sekitar kami menyakiti kami. Biarlah kami mau belajar Tuhan untuk mengampuni. Karena Tuhan Yesus juga mengajar kami untuk kami mengampuni Tuhan. Karena kami boleh merasakan Tuhan suatu kerukunan, suatu kedamaian Tuhan. Serta kami boleh hidup bersama-sama dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus pagi hari ini. Kami boleh bersyukur Tuhan yang telah melihara kami. Ini doa kami Tuhan, ucapan syukur kami perakalan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Minggu depan tidak hanya online, tapi adik-adik boleh datang ke gereja ya. Minggu pagi jam 7.30. Ingat ya, jam 7.30, setengah 8 ya. Adik-adik bisa mengikuti ibadah di gereja mulai minggu depan ya. Dan online pun tetap ada di YouTube ya, seperti saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.